Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan seputar Hari Raya Idul Adha beserta tradisi-tradisi masyarakat saat merayakan Hari Raya Idul Adha. Siapa tahu dari video ini bisa menjelaskan atau memberikan pemahaman seputar Hari Raya Idul Adha. Jadi, simak videonya sampai habis. Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Haji, adalah salah satu hari raya besar dalam agama Islam. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam penanggalan Hijriah. Hari raya ini dirayakan untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail atas perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim siap melaksanakan perintah tersebut, Allah menggantinya dengan seekor domba. Pada Idul Adha, umat Islam dari seluruh dunia memperingati peristiwa ini dengan menyembelih hewan kurban seperti domba, sapi, ataupun kambing. Hewan kurban ini kemudian akan dibagi-bagikan. Dari pengertian tersebut, ada beberapa tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada saat Hari Raya Idul Adha. Untuk lebih lanjut dan supaya kalian lebih paham, yuk ikuti terus sampai akhir. Pada waktu pagi, tanggal 10 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk mandi sunnah hari raya dan memakai wewangian. Tujuan mandi Idul Adha adalah untuk membersihkan diri, menyegarkan diri pada hari Idul Adha. Mandi Idul Adha memiliki makna ibadah, tradisi, dan budaya yang kuat, dan merupakan salah satu cara untuk menghormati ajaran Nabi Muhammad SAW, mempersiapkan diri secara lahir dan batin dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam, dan menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Sedangkan tujuan dari memakai parfum atau wewangian pada hari Idul Adha adalah untuk memperbaiki bau badan dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya untuk memperlihatkan kesucian dan kebersihan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Kemudian, saat berangkat ke masjid dan setiap rumah, seseorang membawa nasi serta lauk pauknya, dan setelah sampai di masjid, mereka akan menaruh nasi serta lauk yang dibawa ke tempat yang sudah disediakan, lalu duduk dengan tenang dan memperbanyak bacaan takbir. Tujuan dari memperbanyak takbir saat Hari Raya Idul Adha memiliki makna yang luas dan beragam, termasuk menghormati Allah, berzikir, dan mengamalkan sunnah. Selanjutnya, jika sudah masuk waktunya kita melaksanakan sholat Id, yang dimana sholat Id sama halnya dengan sholat sunnah yang lain, yaitu 2 rakaat. Tetapi yang membedakan sholat sunnah yang lain dengan sholat Id adalah pada rakaat pertama melakukan takbir sebanyak 7 kali, sedangkan rakaat yang kedua takbir sebanyak 5 kali, dan setiap setelah takbir maka disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah
dan surat yang disukai, dan lebih utamanya membaca surat Al-Ghasyiyah. Selanjutnya, setelah melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah yang dibacakan, sekalipun kita tidak mendengar karena suara yang kecil ataupun speaker yang tidak terdengar. Kita tetap dianjurkan untuk diam, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mendengarkan khutbah. Rangkaian khutbah sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang berisikan takbir hingga 9 kali, tahmid, sholawat Nabi, wasiat bittaqwa, nasihat mengenai ketakwaan, utamanya soal ibadah dan kurban, yang terakhir adalah penutup. Rangkaian khutbah ini dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan berfungsi sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya, setelah khutbah kita melaksanakan bersalaman atau halal bihalal. Tujuan halal bihalal ini adalah untuk memperbaiki hubungan yang terputus, menciptakan hubungan yang harmonis. Hal ini dilakukan dengan saling meminta maaf dan mempererat silaturahmi. Dengan demikian, halal bihalal tidak hanya menjadi wujud dari silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai bersalaman atau halal bihalal, kita akan membaca tahlil bersama-sama. Tahlil saat Idul Adha adalah bertujuan dengan mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi contoh kepasrahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingat peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meneladani sikap sabar dan ikhlas dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian dan cobaan, memupuk sifat dermawan dan berbagi seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Menjalin silaturahmi dan persaudaraan antar sesama umat Islam, serta mempererat tali persaudaraan, menyucikan diri dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketaatan dan kepasrahan. Demikian, tahlil saat Idul Adha memiliki makna yang begitu luas dan beragam. Kemudian setelah pembacaan tahlil selesai, kita semua makan bersama-sama supaya hubungan kita sebagai umat muslim semakin erat serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Makan bersama juga bisa membantu meningkatkan kesehatan fisik dan psikis masyarakat, dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional. Tata cara menyembelih hewan kurban dalam syariat Islam meliputi beberapa langkah. 1. Penggunaan alat penyembelihan yang tajam. 2. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 3. Berdoa sebelum menyembelih. 4. Membaca basmalah. 5. Membaca takbir. 6. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban. 7. Menyembelih dengan cepat. 8. Memastikan bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat leher telah terpotong dengan pasti. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan meliputi 1. Menyembelih sampai putus lehernya. 2. Menyembelih
menyembelih dengan alat tumpul. 3. Menguliti atau memotong-motong hewan sebelum nyawanya hilang. Hewan yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti sehat, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, dan tidak kurus. Hewan yang paling baik adalah yang gemuk, sehat, dan tidak cacat. Selain persyaratan tersebut, kita harus memperhatikan usia dan keberlakuannya. يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Umat Islam diharapkan untuk segera membagikan daging kurban setelah disembelih dan tidak menyusahkan atau menyulitkan penerima. Sedangkan tujuan dari bagi-bagi daging kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meneladani perkorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu, kurban juga bertujuan untuk berbagi rezeki dan kenikmatan kepada jiwa kurban kepada sesama, terutama dengan mereka yang tidak mampu. Membagi daging kurban dianggap sesuai dengan syariat Islam agar bermanfaat dan dirasakan oleh orang. Dari sekilas penjelasan di video ini, ada beberapa makna dan pelajaran yang ada di dalam Hari Raya Idul Adha. Di antaranya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dan ikhlas saat menghadapi cobaan. Yang ketiga, menjalin silaturahmi. Yang keempat adalah dermawan dan berbagi serta mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya, dan terima kasih kalian sudah menontonnya sampai selesai. Dan saya memohon maaf jika ada salah perkataan ataupun tingkah laku yang tidak bisa membuat kalian nyaman saat menonton video ini. Dan semoga video ini bisa memenuhi kriteria tugas yang telah diberikan kepada saya. Aku tak percaya lagi dengan apa yang kau beri. Aku sendiri di sini tersenyum menunggu pergi. Oh, aku pulang tanpa beban. Aku tak percaya lagi dengan apa yang kau beri. Aku sendiri
tersenyum menunggu pergi. Oh, aku pulang tanpa beban. Ku terima pengorbanan. Hiduplah engkau denganku, hider, dengarkanlah, dengar. Na 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 na.